Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat duhur rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah. Salat salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu saudara sekalian, siang hari ini kita akan melanjutkan taklim kita, kajian kita tentang qawaidul fiqhiyah. Sekedar biar nyambung, yang pertama sudah kita bahas al-umuru bimaqasidiyah. Setiap perkara bergantung maksud melakukannya. Sehingga kaidah yang berlaku adalah sesuatu tidak hanya dilihat yang tampak, tapi harus dilihat makna. Al-ibrah fil uqud lil maqasid wal ma'ani walal lafat wal mabani. Akad itu tidak semata-mata diukur dari lafadznya, tapi harus dilihat maknanya. Maka ketika seseorang mengatakan, Bapak ini untuk ucapan terima kasih saya, tondo tresno saya, tanda persaudaraan, atau apapun namanya, itu sangat mungkin jika diberikan oleh seseorang kepada orang lain dalam rangka untuk mengabulkan sesuatu, maka dia bisa bermakna suap. Sama-sama pemberian, ya, atau kalimat, ketika kita ada masalah kita bilang, Pak, damai saja. Kata damai di sini tentu maknanya bukan dari habis perang, tapi dia bermakna lain. Ya. Sama-sama pemberian, tetapi ketika kita memberikan sesuatu kepada sopir kita, kepada driver kita, kepada tukang kebun kita, sama-sama memberi, tapi maknanya berbeda. Yang satu murni ucapan terima kasih, yang satunya mungkin terima kasih dalam makna yang berbeda. Nah, Bapak Ibu, kemarin sudah kita bahas agak panjang dengan contoh-contohnya, ya. Kemudian yang kedua, kaidah kita sudah kita bahas, al-yaqin la yuzal bisyak. Keyakinan tidak bisa digugurkan dengan keraguan. Maka al-aslu baqa'u makana ala makana. Jika kita sholat, kemudian ini 3 rakaat apa 4 rakaat, maka yang asli itu 3, yang 4 masih samar. Maka yang kita pakai adalah yang 3. Kita nggak bisa ini 3 apa 4 ya. Sempat aja lah, nggak bisa. Kita berarti mengambil keputusan dalam keraguan. Karena 3 atau 4, 3-nya itu pasti. Benar atau salah, 3-nya sudah pasti. Yang 4 itu belum jelas. Maka kita pakai yang sudah pasti. Kita pakai celana panjang, kemudian ke kamar kecil, maaf toiletnya misalnya berdiri, kita khawatir ini kira-kira terciprat air kencing kita apa enggak? Atau terciprat air sebelah apa tidak? Maka sepanjang tidak terbukti real terciprat, maka tetap suci. Ya, sampai terbukti. Ya. Sama nanti Bapak Ibu, misalnya tugas dipindahkan ke luar Jawa, lalu kemudian di Jawa ada gempa bumi, istri kita nggak ketemu, itu masih hidup apa mati, lalu kemudian kita ingin menikah lagi, tidak bisa diputusi mati, Pak. Ya, sedang mati rawis, nggak bisa, Pak. Tetap harus sampai terbukti bahwa dia mati, ketemu makamnya, atau ada surat yang menyatakan dari dokter, dari rumah sakit yang menyatakan bahwa istri kita meninggal. Nah, demikian rupa seterusnya. Itu juga berlaku untuk bapak, ibu-ibu juga begitu. Jadi al-aslu baqa'u makana ala makana. Keyakinan tidak bisa digugurkan dengan keraguan, dan yang dipakai itu yang asal adalah yang ada sebelumnya. Ya. Demikian rupa Bapak Ibu, ya saya sudah wudu, ini habis wudu terus kemudian zikir masuk adzan asar. Tadi saya sudah batal apa belum? Maka yang berlaku belum batal. Kenapa? Karena dia
batal apa tidak itu ragu-ragu. Yang pasti dia sudah berwudu. Tapi kalau pertanyaannya, tadi saya sudah wudu apa belum? Maka jawabannya belum. Karena sudah wudunya itu ragu, yang pasti belum wudu. Nah, maka kemudian yang dipakai yang sebelumnya. Demikian rupa Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan kita makan, ya kemudian persepsi ini harus kita yakini halal sampai terbukti ada barang haramnya. Nah, itu sudah kita bahas satu dan kedua. Sekarang saya akan masuk kepada bagian yang ketiga adalah al-masyaqqah tajlibut taisir. Segala kesulitan melahirkan kemudahan. Tidak ada ajaran agama ini yang sulit. Ketika sulit diamalkan, maka dia ditinggalkan. Berlaku rukhsah, keringanan yang mudah baginya. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, misalnya contoh paling gampang adalah sholat. Sholat itu menghadap kiblat. Kalau ketemu kiblatnya. Kalau nggak ketemu, bebas. Sudah selesai sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, atau mencari, ya Allah, maaf barangkali. Kalau sekarang lupa kan ada HP, Pak. Ya, dua HP kadang-kadang menunjukkan jalan yang berbeda. Ya. Apalagi maaf di luar negeri, di beberapa negara komunis misalnya, di Tiongkok, itu kan Google nggak main. Ya, saya pernah mengalami situasi begitu, daripada harus kalau pakai sistem mereka, pakai aturan mereka, kita harus daftar dulu, pakai paspor, pakai visa, macam-macam, kelamaan, akhirnya ya sudah, bismillah, sholat. Begitu selesai, ternyata kamar sebelah itu paling berhadapan. Ya, Mas menghadap mana Mas? Sana, loh, saya kok sana, saling berhadapan. Selesai, ya sudah. Tidak apa-apa. Atau kemudian kita lihat ada orang sholatnya keliru, ya kita luruskan saja. Ya, tapi kalau sudah selesai, maaf Pak, kiblatnya tadi kebalik Pak. Tidak apa-apa Mas, sudah selesai. Kalau mau mengingatkan tadi, iya, Allahu Akbar. Maaf kita tahu dia keliru, langsung kita pegang pundaknya aja, kita geser, selesai. Ya. Tidak perlu pakai aba-aba, Mas, keliru Mas, kiri dikit, oh ya, kurang Mas, lagi Mas, oh ya, kan akhirnya selesai takon, wis urung, kan barang. Ya, begitu Bapak Ibu sekalian, segala yang menyulitkan melahirkan kemudahan, Pak. Ya, tahu kiblatnya, tapi nggak kuasa, tambah bebas lagi, Pak. Naik pesawat. Bapak Ibu di pesawat, maaf ya, mungkin perjalanan yang haji dan umrah itu loh Pak. Umrah itu kan pasti pulangnya dari Arab ke timur, gampangannya kan begitu. Ke Indonesia itu kan gampangannya arahnya ke timur. Lah itu kemudian sholatnya gimana? Ya sholatnya sudah. Tidak perlu minta pilot untuk balik pesawat. Gitu. Mas tolong diarah ke kiblat ya maksudnya. Enggak. Ya nanti balik Mekah mana atau apa? Iya, akhirnya kita sholat menghadap itu. Nah, itu kan kemudian ada tuntunan sholat di atas pesawat. Maaf, bukan di atas pesawat, di dalam pesawat ya. Bukan di atas pesawat Bapak Ibu ya. Di atas kendaraan ya. Itu kemudian ada tata caranya yang sulit melahirkan kemudahan. Kita nggak mungkin mengarahkan diri kita ke menghadap kiblat. Ya sudah, selesai. Menghadapnya ke timur selesai. Atau Bapak Ibu mohon maaf ya, ke Jawa Timur yang rumahnya asli Jawa Timur, naiknya bis, misalnya nggak punya kendaraan pribadi, naik bis yang dulu ada bis Sumber Kencono itu loh, yang banter tanpa rem itu loh. Iya Bapak Ibu yang pernah ngalami itu luar biasa itu, isinya hanya zikir dan zikir. Itulah kenapa dulu almarhum Gus Dur guyonan, sopir bis ugal-ugalan itu lebih Allah cintai daripada imam sholat yang kelamaan. Kenapa? Sopir bis ugal-ugalan membuat penumpangnya takut semua, Pak. Akhirnya zikir, astagfirullah, astagfirullah. Semua ingat kepada Allah. Imam sholat yang kelamaan membuat makmum jengkel, lupa kepada Allah, Pak. Maka jangan heran nanti buka pintu surga isinya supir kafe, Pak. Bapak Ibu, itu saya pernah tanya, naik, ya, kayak ke Banyuwangi, tanya, Mas, nanti transit di terminal ya? Iya Pak, hanya ngambil penumpang lalu jalan lagi. Kalau saya sholat dulu di musola gimana? Ya silahkan Pak, nanti kita tinggal. Ya, nggak cukup waktu kami. Bapak Ibu yang lewat jalur Sragen ke timur akan tahu sebelum aja tol Pak ya. Oh itu mantap itu. Bapak Ibu, ya sholatnya kemana? Ya sudah di situ. Hadapnya ke timur terus Pak. Nggak usah kemudian membalik badan. Ya. Lalu gimana? Ya duduk. Wudunya tayamum. Loh kan enak banget Pak.
Ya, wudunya tayamum di mana? Di jok depannya bisa, di kaca sampingnya juga bisa. Di mana-mana. Karena hasil penelitian menunjukkan ada debu di dalamnya. Maka Nabi tidak menyebut tanah, Pak. Ya, untuk bertayamum itu debu itu bisa ditemukan di tempat yang disterilkan kayak apapun. Nah, Bapak Ibu sekalian, wudunya tayamum, sholatnya duduk, rukuk dan sujudnya hanya isyarat. Sebab kalau kemudian sholatnya di tengah-tengah gelar sajadah, kayak rukuk direm dada kan jungkel-jungkel Pak. Imamnya kaget, napa oleh sholat atau buas? Ya, enggak begitu Pak. Agama ini mudah Pak. Agama mudah, jangan dipersulit, jangan mempersulit. Ya, sholat harus wudhu, enggak ada wudhu tayamum. Ya, bahkan tayamum untuk wudhu dengan tayamum untuk jenabat sama loh Pak. Saking mudahnya agama ini Pak. Al-masyaqqah tajlibut taisir. Ada sahabat Nabi malam junub, pagi mau mandi enggak ketemu air. Gimana Pak? Ya. Sahabat yang enggak ngerti menasihati, ya gulung-gulung tuh bos. Ya kan gulung-gulung di pasar dia kan begitu. Lah di sahabat lain ngerti loh, kowe ngono ngerti, ya kancamu ngerti kayak bingung bareng ngopo to bos. Lah terus gimana? Ya tayamum seperti berwudu itu, selesai. Mudah, agama ini mudah. Salat sudah apa? Baca Quran harus fasih. Salat bacaannya fasih supaya kemudian maknanya benar. Tapi kalau kemudian tidak fasih, apa enggak salat? Enggak, tetap salat. Ya, bahkan Nabi menyebut fasih Allah berikan malaikat rahmatnya, Allah turunkan rahmatnya, terbata-bata, gerudal-geradul kalau bahasa Semarangnya, Allah memberikan 2 pahala. Iya, begitu mudahnya agama ini, Bapak Ibu. Salat, al-masyaqqah tajlibut taisir. Segala yang sulit untuk diamalkan justru melahirkan kemudahan-kemudahan. Ya. Salat, bepergian bisa kita ganti dengan jamak dan qashar. Terus begitu. Puasa, sakit-sakitan tidak usah puasa. Selesai. Ganti dengan membayar fidyah. Ya mohon maaf barangkali ada bapak ibu kita yang sudah sakit menahun, kalau puasa menjadi bermasalah maka tidak usah puasa. Cukup dengan membayar fidyah. Miskin oh Pak? Ya, lah enggak usah puasa, dapat fidyah kan enak banget Pak. Ya, mau milih begitu kan juga boleh Pak. Ya, mau jadi orang miskin dan tidak kuat puasa, ya sudah enggak puasa malah dapat jatah kan begitu. Tapi kan kita enggak ingin begitu. Mudah sekali Bapak Ibu diamalkan, enggak ada yang rumit. Bapak Ibu. Mohon maaf ya. Kita di luaran jalan, itu kan debu di luar itu kan banyak toh Pak. Sangat mungkin habis maaf ya, dilewati anjing, dilewati itu tiba-tiba ada angin kenceng menerpa dan debunya itu sebagiannya nempel di badan kita. Najis apa enggak? Tidak. Iya. Kalau najis ngeri banget Pak, setiap kerja sampai kampus, sampai kantor nyuci baju gitu ya. Enggak. Sampai kemudian terbukti bahwa kemudian itu dikencengi. Ya, di lapangan kan kadang-kadang mohon maaf kan ada sudah dikencengi anjing, dikencengi sopir angkot, yang macam-macam, sopir truk macam-macam begitu. Tapi ketika ada angin atau ada kendaraan yang kemudian mohon maaf ya, airnya dilindas kemudian sampai ke kita, sepanjang itu nyata-nyata air genangan air ya sudah, tidak perlu risau. Tapi kecuali memang sengaja ada orang mengencengi kita kan betul, itu lain. Ya, tapi sepanjang tidak. Al-masyaqqah tajlibut taisir. Yang sulit-sulit justru melahirkan kemudahan di dalam Islam. Jadi enggak ada yang tidak bisa diamalkan di dalam Islam. Pasti bisa. Zakat, puasa, haji. Ya kadang-kadang lupa haji itu rumit Pak. Lah yang bikin rumit itu pembimbing Pak. Kalau hajinya sendiri mudah. Iya. Sekarang kan harus pakai begini. Iya, maaf Bapak Ibu. Kaidah itu kesulitan itu pasti akan ada cara mengatasinya. Maka kemudian di sisi itu kalau yang mau diamalkan sulit menjadi ringan, maka di sisi lainnya disebut ad-daruratu tubihul mahdurat. Yang darurat membolehkan yang dilarang. Yang diamalkan sulit menjadi mudah, yang dilarang jika nggak bisa dihindari menjadi boleh. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada makanan kecuali adanya babi, maka itu yang kita makan. Itu contoh zaman klasik. Kalau hari ini kan contoh itu kan sudah harus digeser karena sudah ada GoFood. Jadi sudah tidak perlu lagi kesulitan itu. Tapi kemudian kesulitan yang dilarang menjadi boleh kalau dalam keadaan darurat. Contoh, kemarin sebagai pengantar, anak kita ada yang kuliah di Fakultas Kedokteran.
Dulu waktu kuliah belum ngerti agama. Setelah ngaji, ikut pengajian, ikut taklim di kampus, ternyata tidak boleh menyentuh kulit lawan jenis. Padahal sudah kadung di fakultas kedokteran. Bukan hanya menyentuh, tapi kemudian mohon maaf, melihat, bahkan memegang. Ya kan, senggolan. Ya. Ini hukumnya gimana? Kemudian akhirnya bingung, belum ngajinya belum sampai dengan kaidah fikih, praktek dokter gigi, akhirnya periksanya pakai tongsis. Mas, saya periksa pakai tongsis ya mas. Kenapa dokter? Lah, saya perempuan, kamu laki-laki. Tidak begitu. Mohon maaf. Tapi yang namanya darurat itu ada batasnya. Ya, contoh dokter kandungan. Ya, Bapak Ibu, kok kebetulan dokter kandungan itu banyak yang laki-laki, Pak. Ya kan? Terus dia menjadi muslim taat. Dok, mau konsultasi, apa Bu, kandungan saya sudah 4 bulan begini. Oh, maaf ya Bu, saya sudah tobat, saya periksa kepalanya aja ya. Enggak. Loh kok sini dok, nyambung ya. Enggak begitu. Ya boleh dilihat. Iya. Yang penting kemudian dia dokter kandungan, melihat kandungan Pak. Yang enggak boleh kan dokter gigi buka kandungan, kan gitu Pak. Iya. Loh dok kok buka kandungan, ada hubungannya. Ya enggak bisa begitu Pak. Iya. Sebaliknya, ketika kemudian kemudahan sudah ada dan teknologi membantu kedauratan itu sudah selesai, maka hukum dauratnya menjadi hilang. Contoh, Pak. Dulu ketika kita periksa, itu rata-rata mohon maaf Pak, Bu, buka bajunya, ya kan, buka kancing bajunya, kemudian diperiksa. Karena dulu mungkin alatnya nggak bisa nembus, sehingga harus buka. Hari ini tampaknya dokter tidak perlu buka baju lagi pasiennya, cukup karena dari sepengetahuan saya yang saya beberapa kali periksa itu hanya ya, bukan enggak dok, enggak, cukup bisa. Iya, sudah nembus, maka bukanya sudah tidak boleh lagi. Iya. Ibu-ibu maaf ke dokter kandungan laki-laki menjadi tidak boleh kalau di tempat lingkungan kita ada dokter kandungan perempuan. Iya. Seterusnya, jadi darurat itu ada batasnya, bukan selamanya. Ya, kemarin sudah kita contohkan terkait orang yang tenggelam, yang kita tolong. Kita berpakaian renang, ada orang tenggelam tidak berpakaian atau berpakaian juga berpakaian renang. Tidak ada pilihan lain, kita harus menggendongnya, maka kita lakukan. Yang penting famanut turrogerobagin wala adin fala isma alaih. Tidak berlebihan dan tidak menambah. Artinya apa? Tidak berlebihan. Ya sudah digendong saja, selesai, tidak nambah-nambah. Maknanya apa? Sampai di atas letakkan. Yang tidak boleh kan kemudian digawa balik. Ya Allah, ki apik bos. Ya mulai. Lah itu yang tidak boleh kan gitu Bapak. Loh mohon maaf Bapak Ibu, godaan ujian itu bisa saja terjadi kapan dan dimanapun. Maka Bapak Ibu mohon maaf ya, ini kalau saya mungkin ini agak kiai, ya saya berikan contoh kiai aja Pak. Iya, santriwati setoran hafalan murojaah kepada Pak Kiai itu kan beresiko Pak. Karena santrinya dingluk, Pak Kiainya ndeloi. Iya. Maka sepanjang ada ustazah yang kita bisa setoran seorang wanita, maka dia harus setorannya kepada ustazah. Iya. Karena ustazahnya perempuan, dia setorannya perempuan. Dan Bapak Ibu, relasi itu kan begitu tuh, maaf santri dingklok, hafalan kemudian sekiannya liatin begitu. Kalau nggak hati-hati bisa terjadi fitnah. Nah, maka kemudian dibatasi dalam agama ini darurat maka kalau sudah ada alternatifnya darurat menjadi tidak berlaku. Naik angkot Bapak Ibu, naik bis, ya mohon maaf. Di Jakarta itu Transjakarta kan sudah sampai saking potensi terjadinya pelecehan atau kekerasan terhadap perempuan itu kan sampai disediakan untuk khusus perempuan. Maka kemudian kalau itu sudah dilakukan, ada ya sudah kita gabung di situ. Tapi kalau mohon maaf Bapak Ibu kita naik angkot perempuan laki-laki semua, kita ya Allah ini kalau saya nggak masuk terlambat. Tapi kalau ikut kok perempuan semua. Atau sebaliknya kita laki-laki menjaga diri, ya Allah wedok kabeh. Terus Mas, ya Allah wedok menang sudah. Apa kemudian naik sepanjang kita tidak nyari penumpang yang perempuan semua, tidak ada masalah. Ya,
Atau kemudian sengaja kita mencari duduk yang dekat dengan perempuan, kan baru dosa. Tapi kalau kemudian kita lagi duduk, tiba-tiba penumpang berikutnya sebelah kita perempuan, ya sudah. Ya, itu darurat namanya. Tapi kalau kemudian kita izin pindah bisa, ya melakukannya akan lebih bagus. Nah, begitu seterusnya, Pak. Pokoknya dalam agama ini tidak ada yang rumit. Jika sulit diamalkan menjadi mudah, dan jika terpaksa yang dilarang menjadi boleh. Prinsipnya begitu, sehingga kita mengamalkan agama itu menjadi ringan. Bapak Ibu nanti bisa cari contoh di banyak tempat lah terkait dengan makanan, minuman, pola komunikasi dan sebagainya dan sebagainya. Ya, termasuk mohon maaf dalam hal misalnya soal kepemimpinan dan sebagainya, kan gitu. Kita harus memahami itu dengan sebaik-baiknya, sehingga ya, karena nanti kaedahnya ketika kita tinggal non sewu misalnya Muslim di Manado, itu kan kaedahnya bisa berbeda dengan Muslim di Semarang. Ya, karena keadaan, kondisi bisa melahirkan saya ini leluasa, di sana terpaksa. Maka kemudian berlaku kaedah yang ini untuk kemudian memudahkan kaum muslimin menjalani kehidupannya, sehingga Muslim di tengah mayoritas Muslim ya tidak ada masalah, Muslim di tengah minoritas Muslim yang mayoritasnya non Muslim di luar Jawa atau di luar Indonesia apa yang alami, insya Allah tidak ada kerumitan di dalam menjalankan agamanya. Ya, Bapak Ibu, satu saat maksud saya barangkali ada rezeki wisata, dapat hadiah dari perusahaan untuk wisata ke Eropa, wisata ke mana, ke Jepang, ke Tiongkok, yang berpotensi ada hal yang rumit untuk diamalkan, yang rumit melahirkan kemudahan, yang darurat membolehkan yang dilarang. Nah, prinsip itu kita pegangi, insya Allah membuat kita nyaman beragama, tidak sampai merasa abot ya beragama, enggak. Insya Allah kemudian bisa diamalkan dengan baik. Saya kira ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Besok kita insya Allah akan kita lanjutkan dengan kaidah berikutnya, yaitu ad-dararu yuzal. Setiap yang membahayakan harus dihilangkan, harus dihindari. Ya, sebagai pengantar, istri kita hamil. Nanti bisa dikasih, insya Allah pembahasannya kan ada, tapi ini sekedar contoh. Istri hamil, oleh dokter dibuat kesimpulan, diagnosanya, kalau diteruskan kehamilannya, potensial ibunya, kalau orang Jawa enggak ketututan, ada peluang meninggal dunia karena mengidap penyakit ABCD. Pilihannya, kalau ingin menyelamatkan ibunya, ya bayinya harus dikalahkan. Tapi kalau mempertahankan bayi, potensi ibunya meninggal dunia. Nah, kayak gitu itu terus gimana? Nah, yang begini ini dokter hanya menyampaikan tidak boleh ngejak rembukan dengan suaminya. Gimana Mas? Yang dikalahkan ibunya apa anaknya? Itu kalau pas konflik yos ibunya wae wis. Karena kan begitu Pak ya. Dan tidak boleh begitu kan? Ada aturannya karena ibunya jelas hidup. Ya kan? Jelas ada. Bayi itu belum pasti. Ya, maka kemudian mana yang harus dikalahkan? Ya. Sama nanti fatwanya tentang maaf ya, wanita-wanita yang non sewu maaf. Dulu zaman Bosnia Herzegovina diserbu Serbia, kemudian banyak muslimah yang diperkosa, yang kalau kehamilannya diteruskan akan melahirkan anak-anak pemerkosa. Ya kan? Kalau dibiarkan akan hamil dan itu melahirkan generasi keturunan non muslim, ya kan? Tapi kalau tidak diteruskan kan membunuh bayi. Mana yang kemudian harus diamankan? Nah, itu insya Allah akan kita bahas